Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marela Regina Astasari, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Divestasi Saham PT ABC oleh PT XYZ, yang merupakan studi kasus pada KPBU SPAM ABC. Dalam penulisannya, saya mendapatkan bimbingan dari Profesor Dr. Agus Sartono MBA, dan oleh karenanya saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan hingga terselesaikannya penulisan penelitian ini. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kerjasama investasi SPAM ABC, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha yang diselenggarakan dalam rangka merespon kebutuhan pasokan air bersih di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. PT ABC adalah badan usaha pelaksana yang didirikan pada tahun 2021 dan baru beroperasi pada Desember 2024. Nilai investasi dari SPAM ABC ini adalah 1,75 triliun dengan komposisi 70% pinjaman dan 30% modal. Struktur pemegang saham PT ABC terdiri dari 3 entitas, PTA, PTB, dan PT XYZ. Sebagai pemegang saham mayoritas, PT XYZ ini memiliki saham sebesar 83,78%. PT ABC memiliki masa konsesi selama 34 tahun, dan selama masa konsesi tersebut, perjanjian KPBU telah mengatur volume minimum yang harus diserap oleh para off-taker. Off-taker ini ada PDAM, DKI Jakarta, Bekasi, dan Kerawang, yang telah mendapat penugasan dari Pemda setempat. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa skema bisnis PT ABC ini sudah jelas. Volumenya sudah diatur, tarifnya terdapat kenaikan setiap 2 tahun sekali, off-takernya sudah jelas, dan supply-nya juga sudah jelas. Namun, pada pelaksanaannya, PT XYZ ini mengalami kesulitan finansial sehingga berencana untuk melakukan divestasi sahamnya pada PT ABC. Berdasarkan kondisi tersebut, saya merumuskan masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor perekonomian, industri, dan kondisi internal PT ABC terhadap free cash flow di masa depan. Yang kedua, berapa nilai wajar saham PT ABC dalam konteks divestasi oleh PT XYZ. Pada tinjauan pustaka, saya bagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, analisis fundamental saham. Yang kedua, valuasi saham. Yang kemudian saya elaborate berdasarkan metode, model, dan tekniknya. Untuk menjawab rumusan masalah, saya menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yang saya bagi menjadi 5 tahap. Data yang digunakan ada berasal dari 2 sumber, yaitu data primer seperti data internal PT ABC, ada laporan keuangan, bisnis plan, perjanjian KPBU, informasi manajemen PT XYZ dan PT ABC, serta interview langsung dengan manajemen. Yang kedua ada data sekunder seperti laporan keuangan PT XYZ yang diperoleh dari IDX dan asumsi ekonomi makro. Selanjutnya pada bagian ini saya melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi makro yang berpotensi memengaruhi kinerja dan valuasi PT ABC, khususnya inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat. Untuk inflasi, grafik di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa inflasi Indonesia diperkirakan mengalami kenaikan mulai dari tahun 2025. Kenaikan ini dapat meningkatkan biaya operasional proyek SPAM ABC, terutama dari sisi upah dan bahan kimia pengolahan air. Namun demikian, karena struktur bisnis PT ABC menggunakan skema take or pay dan tarif telah dijamin dalam perjanjian KPBU, maka dampak inflasi terhadap perusahaan atau terhadap pendapatan perusahaan cenderung terbatas. Yang terdampak lebih besar justru adalah biaya. Selanjutnya untuk suku bunga, PT ABC ini didanai sebesar 70% dari pinjaman jangka panjang, sehingga perubahan suku bunga acuan sangat berpengaruh terhadap arus kas. Bank Indonesia sendiri menetapkan BI 7-day reverse repo rate di level 5,75% per Mei 2025. Di sisi lain, grafik konsumsi rumah tangga DKI Jakarta menunjukkan tren pertumbuhan positif dari 2016 sampai dengan 2024. Dengan angka tertinggi di tahun 2024 mencapai 1,2 triliun, ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung mencerminkan potensi keberlanjutan kebutuhan air bersih dan dukungan terhadap keberlangsungan proyek SPAM ABC. Selanjutnya, pada bagian ini saya menganalisis daya tarik industri utilitas air bersih menggunakan pendekatan Five Forces dari Porter. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, persaingan industri sejenis ini tergolong rendah karena proyek ini berbasis KPBU dan ada konsesi, sehingga jumlah pemain dalam wilayah tertentu juga dibatasi. Yang kedua, ada posisi tawar supplier yang cukup tinggi karena ketergantungan penyedia
supplier baku hanya pada satu supplier saja. Yang ketiga, ada posisi tawar buyer yang cukup rendah karena volume dan harga sudah diatur jangka panjang dan skemanya take or pay. Yang keempat, ada ancaman pendatang baru yang cukup rendah karena spam ABC adalah satu, PSN. Yang kedua, industri ini membutuhkan investasi infrastruktur yang besar dan jangka panjang. Yang terakhir, ada ancaman produk substitusi. Ini juga tergolong rendah karena air minum curah dalam skala besar belum cukup mampu menggantikan volume dan jaminan kualitas seperti yang diberikan PT ABC. Pada bagian kanan, saya menampilkan perhitungan WACC dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, cost of equity dihitung menggunakan CAPM dengan data-data yang saya sajikan di tabel. Yang kedua, cost of debt juga saya hitung menggunakan suku bunga kredit investasi yang diberlakukan pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan pajak 22%. Sehingga dalam komposisi ini diperoleh WACC sebesar 7,96%. Selanjutnya di slide ini saya menyajikan proyeksi laporan laba rugi PT ABC dari tahun 2025 hingga berakhirnya periode konsesi. Data ini saya peroleh dari manajemen PT ABC. Data ini kemudian saya jadikan sebagai skenario dasar atau base case. Dari proyeksi tersebut diketahui pada fase awal proyek yaitu 2025 sampai 2028, PT ABC masih mengalami kerugian karena awal operasional proyek. Diketahui di 4 tahun pertama proyek belum menunjukkan profitabilitas. Hal ini dikarenakan adanya beban depresiasi dan keuangan yang besar. Pendapatan juga belum maksimal karena kapasitas layanan juga belum optimal. Contohnya pada tahun 2025, PT ABC ini mengalami rugi bersih yang mencapai 179 miliar. Selanjutnya dari proyeksi tersebut dilakukan valuasi saham menggunakan model discounted cash flow dengan teknik free cash flow to firm dan free cash flow to equity. Teknik free cash flow to firm digunakan untuk mengetahui nilai total perusahaan sebelum dikurangi kewajiban utang. Variabel perhitungan yang digunakan terdapat net income, depresiasi amortisasi, capital expenditure, NWC, interest dan tax sehingga menghasilkan arus kas untuk perusahaan. Dari arus kas perusahaan tersebut kemudian didiskontokan dengan menggunakan WACC yang tadi sudah dihitung sehingga menghasilkan NPV 3,7 triliun rupiah. NPV tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui nilai intrinsik dari PT ABC dengan cara menambahkan kasih tanggal cut-off dan mengurangkan interest bearing debt sehingga diperoleh nilai ekuitas 100% sebesar 2,5 triliun yang kemudian setelah dikurangi DLOM dan disesuaikan dengan porsinya PT XYZ diperoleh nilai 1,47 triliun. Yang kedua dengan teknik free cash flow to equity digunakan untuk mengetahui nilai yang dapat diterima oleh pemegang saham setelah dikurangi kewajiban utang. Dapat dihitung dengan melanjutkan perhitungan dengan menggunakan arus kas yang tadi telah diketahui, dikurangi change in restricted fund, interest expenses dikali 1 min tax, net borrowing, sehingga diperoleh 12,9 triliun. 12,9 triliun ini kemudian dikurangi atau didiskon dengan menggunakan cost of equity, sehingga diperoleh NPV on equity sebesar 1,2 triliun. Nilai NPV ini dilakukan perhitungan ulang untuk mengetahui nilai intrinsiknya menyesuaikan dengan proporsi yang akan dinilai yaitu 83,78% dan dikurangi DLOM sehingga ditemukan nilai 735 miliar. Saya lakukan uji sensitivitas terhadap beberapa variabel utama yang berpengaruh langsung pada hasil valuasi, seperti inflasi, suku bunga, beta, risk free, dan risk premium. Tujuan dari dilakukannya uji sensitivitas ini adalah untuk mengukur ketahanan estimasi nilai terhadap fluktuasi ekonomi. Sensitivitas yang pertama adalah inflasi. Inflasi memengaruhi biaya operasional dan beban pokok pendapatan. Simulasi menunjukkan bahwa kenaikan inflasi 10% meningkatkan beban sehingga nilai FCFF turun 2% dari baseline. Sebaliknya, penurunan inflasi 10% menaikkan nilai FCFF dan FCFE dalam skala yang sama. Sensitivitas yang kedua adalah suku bunga. Kenaikan suku bunga bank sebesar 10% menaikkan WACC dari 7,96% menjadi 8,4%. Ini menyebabkan penurunan nilai FCFF sekitar 10% karena faktor diskonto meningkat. Namun, dampak terhadap FCFE relatif kecil karena FCFE menggunakan biaya ekuitas, bukan WACC dalam perhitungannya. Sensitivitas yang ketiga ada beta. Beta memengaruhi langsung cost of equity sehingga berdampak pada FCFF maupun FCFE. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa FCFE lebih sensitif terhadap fluktuasi beta dibandingkan FCFF. Sensitivitas yang keempat ada risk free rate atau RF yang digunakan dalam perhitungan cost of equity yang berdampak pada WACC dalam pendekatan FCFF. Kenaikan RF 10% dari 7,1 menjadi 7,81% menyebabkan penurunan nilai FCFF sebesar 4,6% dari 1,476 triliun menjadi 1,408 triliun. Dan penurunan FCFE sebesar 11,2% dari 735 miliar menjadi 652 miliar. Hal ini dapat diartikan bahwa FCFE lebih sensitif terhadap perubahan RF dibandingkan FCFF. Yang kelima, sensitivitas risk premium atau RP juga memengaruhi cost of equity dan WACC. Kenaikan RP 10% dari 6,87 menjadi 7,56 menghasilkan penurunan FCFF sebesar 3,2% dan penurunan FCFE sebesar 7,9%.
Sebaliknya, penurunan risk premium 10% menaikkan FCFE hingga 8,7%. Untuk mempermudah secara visual, saya menggabungkan 5 uji sensitivitas tadi ke dalam satu grafik. Dari grafik yang paling sebelah kanan ini dapat dilihat bahwa faktor paling sensitif adalah risk-free rate diikuti oleh risk premium dan beta untuk FCFF. Sedangkan untuk FCFE, sensitivitas paling tinggi terlihat pada risk-free dan beta. Hal ini menunjukkan bahwa valuasi sangat dipengaruhi oleh perubahan asumsi pasar modal dibandingkan asumsi operasional seperti inflasi. Dapat disimpulkan, risk-free rate dan beta adalah faktor kunci yang paling sensitif dalam kedua pendekatan simulasi. Selanjutnya, selain penilaian dengan menggunakan model discounted cash flow, pada slide ini saya melakukan penilaian perusahaan dengan membandingkan rasio pasar dari perusahaan sejenis di industri yang sama. Namun, dikarenakan keterbatasan informasi perihal perusahaan di industri water utility di Indonesia, saya menggunakan comparable companies lain yang datanya dapat saya peroleh di Reuters. Yang pertama, ada Veolia Environment, ini adalah perusahaan dari Prancis. Yang kedua, Manila Water Company, perusahaan dari Filipina. Yang ketiga, American Water Works dari Amerika. Yang keempat, ada Runhill Utilities Berhad dari Malaysia. Dan yang terakhir, ada United Utilities Group dari Inggris. Dua pendekatan yang digunakan dalam relative valuation ini adalah satu, price to sales. Rasio industri sebesar 2,58 dikalikan dengan revenue PT ABC tahun 2024 sebesar 675 miliar menghasilkan 1,7 triliun. Yang kedua, dengan pendekatan price to book value atau PBV, rasio industri sebesar 2,3 dikalikan dengan ekuitas PT ABC tahun 2024 sebesar 502 miliar menghasilkan 1,1 triliun. Hasil valuasi menggunakan dua metode tersebut, metode ekonomi dan metode relatif. Kemudian saya gabung dan saya rekonsiliasi dengan bobot 40% untuk FCFF, 40% untuk FCFE, 10% untuk price to sales, dan 10% untuk PBV menghasilkan total nilai 1,1 triliun. Sehingga PBV PT ABC setara dengan 2,24 kali. Setelah melakukan analisis sensitivitas, saya melakukan analisis skenario dengan 3 skenario yang telah saya tetapkan, optimis, moderat, dan pesimis. Untuk skenario moderat, diasumsikan kondisi di mana free cash flow tidak berubah, inflasi 3,1%, suku bunga sesuai dengan perjanjian kredit investasi di awal, yaitu 8%, beta menggunakan perhitungan dari Damodaran, risk free tetap 7,1%, dan risk premium 6,87%. Untuk skenario optimis, diasumsikan dalam kondisi ini terjadi penurunan 10% pada setiap variabel, dan skenario pesimis diasumsikan dalam kondisi ini terjadi kenaikan inflasi, suku bunga, peningkatan risiko dengan meningkatnya risk free dan risk premium. Berdasarkan tabel di sebelah kanan bawah, yang mana diketahui bahwa pada skenario optimis, nilai valuasi itu mencapai 1,3 triliun, sedangkan pada skenario pesimis nilainya 916 miliar. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun PT ABC memiliki model bisnis yang stabil dengan pendapatan jangka panjang yang telah dijamin oleh perjanjian KPBU, estimasi arus kas masa depan tetap dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro. Simulasi perubahan 10% pada variabel utama menunjukkan bahwa risk-free rate dan risk premium memiliki dampak terbesar terhadap penurunan nilai. Inflasi berdampak relatif kecil karena adanya mekanisme penyesuaian tarif 10% setiap 2 tahun. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun operasional stabil, biaya modal dan tingkat diskonto tetap berpengaruh besar terhadap valuasi perusahaan. Selanjutnya, penilaian wajar saham PT ABC dilakukan dengan pendekatan gabungan, yaitu dengan model DCF menggunakan teknik FCFF dan FCFE, serta relative valuation. Bobot masing-masingnya telah disesuaikan. Pada skenario moderat, nilai wajar saham PT ABC diperkirakan sebesar 1,1 triliun untuk porsi saham yang dimiliki PT XYZ. Dalam skenario optimis, nilai meningkat menjadi 1,2 triliun dan dalam skenario pesimis menunjukkan penurunan hingga 916 miliar. Saran yang dapat diberikan adalah PT ABC perlu secara aktif memantau faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, risk-free rate, dan risk premium karena variabel-variabel ini terbukti memengaruhi proyeksi arus kas masa depan. Oleh karenanya, perencanaan dan strategi bisnis harus mencakup analisis, resiko, dan sensitivitas terhadap faktor-faktor tersebut. Yang kedua, estimasi nilai wajar saham PT ABC dalam konteks divestasi berada dalam kisaran 916 miliar hingga 1,2 triliun berdasarkan model DCF dan relative valuation. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf dan atas atensinya saya ucapkan terima kasih.